yang lagi ngetren katanya nih Gus. Jadi sekarang ada katanya haya ala jihad. Oh, provokator ya. Nah, ini pertanyaannya dari Mas Faris Sidoarjo. Bagaimana kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buhot? Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi ngetren viral tentang adzan ajakan jihad? Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak, atau termasuk bid'ah? Oh. Nah, berat. Enggak, biasa aja kan. Enggak, ini kalau notaris bakas ini aneh. Pertanyaan umum ini. Enggak, sebetulnya semua orang tahu kok apa adzan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal sesuai konteks. Ya, kalau dalam keadaan damai juga orang nggak suka jihad ya karena ya saya pernah baca di beberapa kitab kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa? Jihad itu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi kita juga kebingungan loh, andai kan dulu nggak ada bab jihad di fikih itu ketika kita dijajah apa? Belanda. Coba ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, terus ajarannya mau kasih sayang tok. Monggo. Pek, monggo pendet mawon. Andai kan dulu nggak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah di Tegal di mana? Nggih monggo pendet mawon. Kan ajarannya wong tua dhisik kan ngalah. Ikhlas. Tapi barokahnya ada apa? Ajaran apa? Jihad. Kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad fisabilillah. Tapi di mana-mana jihad itu ya ada konteksnya. Nah, dulu kenapa Rasulullah tegas ya? Karena memang harus tegas. Rasulullah jelas benarnya, musuhnya jelas salahnya. Di zaman akhir itu tidak segampang itu. Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-benturkan, biasa aja, normal saja. Saya dengan Mas Imam ini ya karena dia tamu tak hormati gitu. Jadi kalau mulai ganggu waktu saya tidak saya hormati lagi kan tidak ada. Jadi ya sudah normal saja. Makanya ini dilatih lah, ngadepi fenomena apa saja itu dihadapi secara normal saja karena agama ini menyediakan apa? Semuanya. Termasuk menurut saya kita harus berjuang supaya tradisi kita superior karena kita pejabat, kita tokoh, terus nganggap desa-desa terbelakang objek itu jangan. Kayak ya tadi, kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini jadikan wisata karena udaranya masih segar, gini-gini. Oke, kalau itu awal dari kita kenal orang-orang desa nggak apa-apa. Tapi kalau awal menjadikan itu objek, wah enak beli tanah di sini murah itu. Wah enak nikah di sini murah gitu. Paling dipakani sakmene wis gelem itu kan terus. Jadi intinya itu ya seperti itulah. Saya mohon semohon-mohonnya agama ini datang dengan nggak suka naman, nggak suka adu-adu. Jadi yang tukang adu-adu ya harus tobat, itu ancamannya berat. Nah, termasuk adu-adu itu yang menyampaikan kalam ini, omongan ini untuk membenturkan ini, sudahlah. Kamu bayangkan ketemu Allah itu berani tanggung jawab apa enggak? Kita semua maksudnya. Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin terus nggak ngomong bab jihad aja, jangan juga. Dulu kita tidak bisa bayangkan ketika ada Belanda, ada Jepang, andekan orang Islam nggak disangoni kewajiban apa? Jihad. Tapi semua itu ya ada muqtadul halnya, ada konteksnya, terus ada ya ini normal saja. Jadi sebetulnya nggak perlu dijawab karena ini urusan notaris, tapi ini hukum normal buat tidak ada. Jadi kalau yang menentang saya tentang semua kitab yang ada di fikih itu memang ya jawabannya seperti itu. Yang jelas itu ya sudah ya kita ingin rohama bainahum, ingin saling mencintai, saling melengkapi, saling menghormati, dan semua kita doakan apa wamahdina fiman terus sampai apa dan seterusnya
Dan selalu guru-guru kita, Mbah Mun, bapak saya itu kalau setiap ketemu orang, ketemu kelompok tertentu itu mesti doanya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, supaya kita itu baik-baik saja. Karena menyatukan hati itu ya tidak gampang. Rasulullah yang kekasihnya saja dingendikani pangeran, aku sendiri Muhammad yang menyatukan hati antara Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabat ini harus berdoa. Yang bisa mendamaikan itu hanya kersane Allah. Kita tidak bisa. Bupati, wakil bupati, rata-rata ya seangkatan, bariku ya tarung. Itu sudah sunnatullah. Jadi artinya makanya diantara sifatnya Nabi di beberapa kitab dulu itu apa? Mengumpulkan api dan salju. Ketika Ka'bul Akhbar dan banyak peneliti Taurat itu ngerti Nabi punya sahabat yang bernama Abu Bakar yang dingin sekali, dan punya sahabat Umar, itu yang dimaksud. Jadi mengelola itu, mengelola hatinya orang itu. Apalagi ngelola 2 istri atau 3 istri dari zaman itu. Itu susahnya. Ilmu tersendiri. Iya itu kan. Ya ilmunya dapat. Jadi saya mohon sekali lah bahwa kita harus sering berdoa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Dan kita disatukan oleh Indonesia. Semuanya anak bangsa harus kita hormati. Kita harus ingin Indonesia ini baik, lebih baik. Karena PR kita ini banyak sekali. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang ya, jadi saya mohon sekali. Jadi ya sudah seperti itulah, enggak usah ini bukan jawaban saya, jawaban nurani seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia. Itu kan ya normal, ini kan sudah. Sebenarnya nggak perlu dijawab, sudah normal, ini normal sekali. Mungkin ada saja. Ya ini ku maos mawon kula niku. Udah ini sudah selesai. Selesai.